Kali ini saya akan sharing tentang tips bagaimana memilih teman supaya kita lebih sukses. Ya teman-teman, waktu kita itu pendek ya. Life is short, kata dulu ada iklan. Life is short, hidup itu pendek banget. Tiba-tiba tahun berganti tahun cepat banget ya. Kita baru saja berganti tahun ke tahun yang baru, tiba-tiba bulan berganti bulan, datang lagi Desember ganti tahun. Umur kita bertambah gak banyak memang, terutama bagi orang-orang yang kepengen sukses, bagi orang yang memang sedang mengalami berbagai persoalan. Kadang-kadang memang waktu itu berjalan sangat lama ya. Saya hari ini spesifik memberikan sharing tentang sesuatu yang harus kita lakukan mengingat waktu kita itu tidak panjang. Ya kadang-kadang ya selama COVID kan kita tahu banget ya, ada teman-teman kita yang tiba-tiba dipanggil, nggak ada urutan usianya, kepala 2, kepala 3, terpaksa meninggalkan kita kehilangan teman. Dulu sempat kita mencekam ya, berhari-hari ya, tiap kali kita membuka medsos kita, apakah itu Facebook, Instagram, itu ada pemberitahuan, atau di WA group, innalillah dan sebagainya, atau rest in peace. Nah, mengingat waktu tidak panjang, saya ingin sharing suatu hal tentang tips mencari teman. Ya, dulu saya pernah ngomong, burung yang sama hinggap di dahan yang sama. Agar kalau Anda mau sukses, kita harus berkumpul dengan orang yang sukses juga, bukan? Kalau kita ingin kepengen punya sikap yang positif, kita harus juga berkumpul dengan orang-orang yang positif. Saya juga pernah bikin konten tentang mari kita hindari teman-teman toksik. Ingat ya, teman-teman toksik, teman-teman yang tidak menguntungkan, teman-teman yang bisa membawa kesulitan untuk kita, teman-teman yang menurut saya nggak ada gunanya tuh. Ya, mengingat waktu kita pendek, maka lebih baik kita cari teman itu sesuatu yang lebih menguntungkan. Karena kita terutama di masa-masa ini bukan masa waktu kita sekolah, masa kita bermain waktu kecil di mana kita bermain atau berkumpul dengan semuanya, bermain dengan semuanya. Tapi kalau di masa kuliah pun saya pikir kita udah harus memilih teman. Dari SMA pun kita harus memilih teman. Nah, ada berapa tips ya. Sekali lagi, jangan bergaul dengan teman-teman yang toksik. Ingat waktu itu saya remind sedikit, saya ingat nanti, jangan teman yang mau menang sendiri, teman yang nggak suka bayar utang, teman yang suka terlambat, teman yang berkhianat, teman yang menikam dari belakang, teman yang tega untuk memfitnah kita, teman yang mencuri gol kita yang udah kerja dari bawah, dia yang menikmatin kemenangan. Teman-teman yang seperti ini saya pikir kita harus hindari karena buang-buang waktu dan kita bisa lebih punya masalah kalau berteman dengan teman-teman seperti ini. Jadi kalau kita mau sukses nih, ya bergaulah dengan orang yang lebih sukses. Kalau kita ingin memperbaiki attitude, memperbaiki karakter, bergaulah dengan orang-orang yang punya karakter baik atau lebih baik dari kita. Kalau kita mau kaya, bergaulah dengan orang kaya. Ya, spesifik yang lebih kaya dari kita. Kalau kita mau jago ya dalam suatu bidang, bergaul dengan orang yang lebih jago. Ya, karena dengan bergaul dengan orang yang lebih dalam hal-hal positif dari kita akan terbawa. Level kita akan naik. Ingat dulu saya pernah ngomong tentang dunia patronage ya, bahwa kadang-kadang kita butuh seorang patron, seorang mentor, ya, yang bisa mengangkat kita. Saya ini kan dulu bukan siapa-siapa. Dulu saya dari Palembang, gembel saya, nggak punya apa-apa. Kuliah jadi pegawai negeri, ya, teman saya sangat terbatas. Tapi apa yang membuat saya bisa akhirnya sukses? Karena teman saya banyak. Teman saya sekarang itu, ya Allah, dulu kayaknya jauh di sana. Tiba-tiba saya kemarin ketemu Om Airama yang dulu idola saya. Tiba-tiba saya ketemu pengusaha-pengusaha yang dulu kayaknya nggak mungkin saya bisa bergaul, duduk satu meja dan mereka mengundang saya. Saya bertemu dengan pengusaha-pengusaha papan atas, nggak mungkin rasanya.
saya bertemu dengan orang-orang terbaik dalam dunia media. Nggak mungkin rasanya. Ya, tetapi itu karena dulu saya pelan-pelan dalam dunia media, karena saya dulu dari bekerja di Ireng Maulana. Di Ireng Maulana saya berkenalan dengan Ibu Ani Sumadi, Ratu Kuis. Akhirnya saya kenal dengan semua pemilik TV. Kadang-kadang saya berteman dengan mereka. Jadi itulah caranya. Ya, itulah caranya. Saya pernah bertemu dengan Rudi Hartono, ya, yang dulu idola banget. Saya bertemu dengan penyanyi-penyanyi yang dulu idola saya. Saya bertemu dengan Cica Kuswoyo, saya bertemu dengan berbagai nama, ya. Masya Allah, dengan Vina Panduwinata, ya, dengan beberapa legend, dengan Harvey Maleholo, ya, berteman, dan kemudian ya kadang-kadang kita menjadi partner dalam bekerja. Sekarang malah mereka menyapa saya, Mas Helmi, kita kolaborasi atau apakah ada pekerjaan kita bisa kita kerjasamakan. Itulah yang saya lakukan dan itulah yang saya sarankan. Kalau Anda mau lebih sukses, bergaullah dengan orang yang lebih sukses, yang lebih hebat, lebih baik dari kita, supaya kita pelan-pelan naik. Inilah yang kita sebut dengan patronage. Ya, dalam dunia politik, kalau Anda mau berkarir dalam dunia politik, Anda harus berteman dengan ketua partai, dengan pengurus partai, supaya level kita naik. Dan jangan bergaul dengan orang yang mencelakakan kita. Tadi udah saya berulang-ulang. Jangan berdebat dengan orang bodoh. Ini menarik nih. Jadi kalau Anda udah tahu, ini orang, maaf, ini orang, ngomongnya sembarangan, dan kita tahu dia salah tapi ngotot, dan ini sering terjadi di mana-mana. Apalagi sekarang masa kebebasan, banyak sekali orang yang ngotot, kita tahu itu salah, udah jangan diajak berdebat, tinggalin aja. Nggak ada gunanya berdebat dengan orang yang nggak ada kualitasnya, atau omongannya itu nggak ada kebenarannya. Kita tahu lah ya, nggak usah dibenerin juga. Ya, nggak usah dibenerin juga. Ya udahlah, tinggalin aja. Ya, ada satu ungkapan ya yang mengatakan, mohon maaf nih ya, kalau saya katakan jangan berdebat dengan orang bodoh. Kenapa? Kalau kita berdebat dengan orang bodoh, orang lain melihat kita, dia bodoh juga tuh. Dan kalau berdebat dengan orang bodoh, kita yang aslinya tidak bodoh pasti kalah. Saya pastikan pasti kalah. Kenapa? Kita kan baru berusaha menjadi orang bodoh. Sementara orang bodoh itu dia udah bertahun-tahun jadi orang bodoh. Dia lebih berpengalaman jadi bodoh. Dan sementara kita adalah bodoh newcomer. Berdebat nggak bakal menang. Kita akan kalah bodoh. Jadi saya pikir ini tips yang saya bisa sharing kali ini. Jadi sekali lagi, kalau Anda ingin meningkatkan kualitas Anda, ingin lebih sukses, lebih baik, lebih kaya, ya, bergaul dengan orang yang melebihi Anda. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.